Menurut Josephus Flavius, peristiwa yang terjadi setelah itu adalah sebagai berikut. Alexander Agung kemudian memberikan tangan kanannya kepada Simon Hatzadik dan keduanya pergi ke Bait Suci. Kemudian Alexander Agung mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan bangsa Israel sesuai dengan arahan dari Simon Hatzadik. Setelah upacara ritual itu, Alexander Agung minta patungnya dipajang di dalam Bait Suci. Tapi permintaan itu ditolak. Sebagai gantinya, Simon Hatzadik berjanji bahwa setiap anak laki-laki Israel yang lahir dari keturunan Nabi Harun pada tahun itu akan diberi nama Alexander, dan memang benar, bahkan hingga ratusan tahun kemudian, nama Alexander menjadi nama umum di kalangan imam-imam Yahudi. Sekarang catat poin penting pertama ini. Jujur saja, semua pembaca Alkitab bangsa Israel atau Tanakh tahu persis bahwa orang kafir itu najis dan tidak boleh masuk ke dalam Bait Suci Yerusalem, apalagi mempersembahkan korban bakaran. Lantas, bagaimana seorang Simon Hatzadik memperkenankan Alexander Agung melakukan ritual korban bakaran tersebut yang sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh keturunan biologis Israel saja? Jawabnya sederhana dan seterang mentari. Alexander Agung adalah seseorang yang di mata Simon Hatzadik sudah seiman dengannya, yakni Alexander Agung itu pengikut Tauratnya Nabi Musa. Hekataios dari Abdera, seorang filosof Yunani yang sezaman dengan Alexander Agung, pernah menulis sebuah buku utuh tentang kaum Yahudi Israel. Artinya bukan catatan pinggir, tapi sebuah buku komprehensif dan akademis. Buku Hekataios dari Abdera menunjukkan fakta jelas bahwa jauh sebelum era Aristoteles dan Alexander, dunia akademis Yunani itu sebenarnya sudah sangat paham dengan siapakah bangsa Israel, terutama tentang sejarah mereka, termasuk agama kaum Ibrani dan Yahudi.